Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan metode dekat sayang, pendekatan, pembiasaan dan pelayanan, yang tujuannya adalah metode dalam merubah karakter yang buruk untuk menjadi karakter yang baik. Kita sudah mulai membahas tentang metode berikutnya, yaitu metode cut min pas. Cut min pas itu singkatan dari cut bakat, min minat, pas passion, di mana tiga hal ini, bakat, minat, dan passion, adalah tiga karunia yang Allah berikan kepada setiap manusia. Setiap manusia itu pasti punya bakat, setiap manusia itu pasti punya minat, dan setiap manusia itu pasti punya passion. Nah, untuk apa adanya bakat, minat, dan passion? Jawabnya untuk mempercepat proses belajar. Di saat seseorang itu belajar tanpa bakat, maka kemampuan aktual dia, kemampuan asli dia tanpa bakat itu tidak cepat. Tapi begitu seseorang itu berbakat, maka belajarnya akan cepat. Begitu pula minat. Seseorang belajar tanpa minat, maka malas-malasan, gampang lupa, gampang bosan, ngantuk, dan seterusnya, karena tidak berminat. Tapi begitu seseorang itu berminat, maka dia akan bersemangat, karena minat itu mampu memotivasi orang. Kemudian yang ketiga, passion. Apa sih passion? Passion itu kakaknya hobi. Hobi itu adalah yang melakukan sesuatu yang disukai, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disenangi, sehingga seseorang melakukannya bukan karena terpaksa, tapi karena menyukai, karena betul-betul dalam keadaan terhibur dengan sesuatu tadi. Nah, passion itu ada di atasnya, ada di atas hobi, di mana hobi itu hanya bermodalkan cinta, mencintai suatu pekerjaan, mencintai suatu kegiatan. Tapi kalau passion itu lebih daripada sekedar cinta, dia bergairah. Passion itu bahasa Inggris, yang bahasa Indonesianya adalah gairah, semangat, spirit. Orang hobi, dia pergi misalnya melakukan hobinya. Apa hobinya? Mancing, memancing ikan. Maka dilakukan saat libur saja.
saat dia menjawabnya. Tapi kalau passion tidak. Kalau passion seseorang tidak datang untuk meninggalkannya. Karena semangat bersemangat dia. Nah, kita bayangkan, kalau seseorang itu ingin belajar pelajaran yang besar-besar, pelajaran yang besar-besar itu misalnya seseorang ingin menghafalkan Al-Quran dalam tempo 2 tahun, itu hal besar. Itu tanpa bakat, tanpa minat, tanpa passion, tidak jadi. Seseorang menghafalkan Al-Quran buat siapapun, itu tidak mudah. Karena Al-Quran itu memang mudah dilupakan, mudah melesat, meninggalkan hafalan seseorang. Sehingga kalau seseorang itu tidak rajin murajaah, mengulangi hafalannya dengan rajinnya, maka hafalannya akan mudah hilang. Hari ini hafal A, besok hafal B, besok sudah lupa yang A. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ini 3 mesin yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama adalah bakat, di mana dengan bakat itu seseorang menyukai apa yang dilakukannya dan cepat belajarnya karena dia terampil. Orang berbakat itu kelebihannya terampil. Contoh, seseorang masak, A dan B sama-sama masak, dua-duanya sedang belajar masak. Tapi si A memang berbakat urusan rasa, tata rasa, dia memang luar biasa berbakat. Si B dia hanya semangat saja, dia ingin bisa. Nah, maka di saat dapat koki yang mengajari mereka berdua, maka akan terlihat bahwa yang A itu lebih cepat. Kenapa? Karena dia lebih terampil, karena dia cepat diajarinya, itu cepat menangkapnya. Kenapa? Karena dia punya bakat. Sedangkan si B sulit dia untuk menangkap apa sih maksudnya kopi ini dan seterusnya. Seseorang membaca buku, melihat kitab 400 halaman, 600 halaman, apalagi 1000 halaman, belum mundur dulu seseorang. Lu banyak amat ini, langsung jadi ambil langkah 1000. Tidak sanggup. Tapi di saat seseorang itu yang mendapati dirinya itu hobi membaca, maka dia baca walaupun 1000 halaman pun dihadapi. Dia membacanya dengan rasa suka, sehingga saat dia baru selesai beberapa halaman, maka dia taruh penanda, nanti dia kangen lagi melanjutkan membaca dengan rasa suka, dengan penuh semangat. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa setiap anak itu pasti punya bakat, pasti punya minat, pasti punya vision, dan itu wajib kita telusuri. Wajib kita mempelajari, mengobservasi anak ini bakatnya apa, anak ini minatnya apa, anak ini passionnya apa. Itu kita kejar. Karena bisa kita sudah menemukan bakatnya, maka dia kita salurkan kepada bakat. Kalau dia sudah kita ketahui passionnya, maka kita salurkan passion dan seterusnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana
menelusuri, menumbuhkan, dan mengembangkan bakat, minat, dan passion. Ini berarti butuh metode, butuh cara tentang bagaimana menelusuri bakat, minat, dan passion. Kemudian bagaimana menumbuhkan supaya tumbuh yang tadinya tidak terlihat tunas, muncul jadi sesuatu yang menandakan ini kelihatan ini bakatnya ini, kelihatan dia minatnya adalah ini, ini passionnya adalah ini, tumbuh kelihatan, muncul. Kemudian mengembangkan. Bagaimana mengembangkan bakat, minat, dan passion. Di saat sudah ketahuan bakatnya adalah A, maka bagaimana mengembangkan bakat itu? Di saat diketahui bahwa passionnya adalah B, maka bagaimana kita mengembangkan B tadi, passion yang sudah kita ketahui. Nah ini membutuhkan metode. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia, sehingga manusia itu Allah karuniai kemampuan belajar yang dahsyat. Manusia itu Allah beri karunia kemampuan belajar yang dahsyat. Tidak ada orang gila karena belajar. Yang ada orang gila karena ambisi. Jika ada orang gila, pastikan penyebab gilanya adalah dia berambisi. Bukan karena belajar. Kamu cuma belajar ini bisa gila kan? Tidak ada orang belajar itu tidak menyebabkan dia jadi gila. Belajar itu adalah sesuatu yang Allah karuniakan kepada manusia. Karena di sini bedanya antara manusia dengan binatang. Manusia itu terus belajar. Kuda begitu lahir, roh keluar, dijilati ari-arinya oleh ibunya. Sudah bersih, maka kuda itu akan berdiri sendiri. Tidak ada yang mengajari kuda berdiri. Tahu-tahu berjalan, tahu-tahu berlari, tancap. Tuh, bebek, kita lihat. Nah, begitu dia keluar dari telurnya, dia mengeringkan diri, tak lama lagi mencari air, plum, nyemplung, berenang, tuh, sampai mencari berenang. Manusia tidak bisa begitu. Mau bisa berenang harus belajar, mau bisa berjalan harus belajar, mau bisa merangkak harus belajar. Kenapa? Ya ini bedanya antara manusia dengan binatang. Di mana manusia itu makhluk yang Allah siapkan untuk belajar. Orang yang belajar sampai nantinya dia belajar, maka dia akan jadi orang hebat. Tapi orang yang malas belajar, ya jadikan dia jadi manusia kecil. Manusia minderan. Kenapa? Karena dia meninggalkan kodrat dia, naluri dia sebagai manusia, bahwa manusia tidak boleh berhenti belajar. Orang kalau berhenti belajar akan jadi orang sombong. Orang kalau berhenti belajar itu akan menjadi orang yang sombong, merasa puas dengan dirinya, merasa bangga dengan dirinya, berhenti. Maka seperti orang naik sepeda di tanjakan, begitu berhenti, turun. Orang belajar tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena manusia itu memiliki kelemahan.
Apa kelemahan manusia? Gampang lupa. Sehingga kalau kita tidak melanjutkan belajar, ya kita digerus oleh lupa. Semakin banyak yang kita lupa, ilmu kita habis oleh lupa. Maka belajar itu tidak boleh. Berikutnya, manusia itu gampang berbuat salah. Gampang sekali. Sehingga kesalahan itu adalah pelajaran. Sehingga menyebabkan dia harus menuntut ilmu lebih banyak untuk menutup kesalahan ini. Di saat seseorang berbuat salah dan tidak belajar, maka jumlah kesalahannya akan semakin banyak. Jadi kita lihat ini kelemahan manusia. Bahwa manusia itu, setiap manusia punya salah, punya lupa. Maka orang hebat itu bukan berarti orang yang tidak punya salah dan tidak punya lupa. Tapi orang hebat itu rajin belajar, terus belajar sampai mati. Kita hafal ungkapan yang mengatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu minal mahdi, dari mulai seseorang masih ditimang-timang oleh orang tuanya, ilal lahdi, sampai dia masuk ke liang lahat. Jadi ini manusia. Maka Allah ingatkan kita dengan surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan anak keturunan Adam. Kami telah muliakan. Sehingga manusia yang baik, manusia yang beriman dan beramal saleh, itu Allah muliakan, mengalahkan malaikat dan jin. Malaikat pun kalah oleh manusia. Sehingga kita lihat Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena kelebihan ilmu yang ada pada manusia. Nabi Adam alaihissalam ilmunya itu semua ilmu. Ilmunya Nabi Adam itu semua ilmu. Sehingga ayatnya mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajari Nabi Adam semua kata-kata. Sehingga pada saat malaikat diuji dengan beberapa pertanyaan, tidak mampu menjawab. Pertanyaan itu ditanyakan kepada Nabi Adam mampu menjawab. Beberapa pertanyaan ditanyakan kepada jin, tidak mampu menjawab. Maka pertanyaan itu Allah tanyakan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam mampu menjawab. Itu kelebihan manusia. Sehingga para ahli otak manusia itu mengatakan paling briliannya manusia di dunia tidak mampu menggunakan otaknya lebih daripada 0,002% dari kapasitas otak. Jadi manusia paling hebat, paling jenius di dunia ini, periksa berapa kemampuan dia menggunakan otak. Ternyata 1% pun tidak. Jadi kita bayangkan kalau ada seseorang hafal seluruh isi Al-Quran, hafal tafsirnya, hafal seluruh hadis, hafal syarahnya, hafal para riwayat hadis, hafal macam-macam ilmu dan hikmah, hafal semua nomor telepon, itu masih belum seberapa buat manusia. Nah, jadi kita lihat ini, Allah telah memuliakan manusia
Sehingga kalau ada orang tidak mau belajar, itu berarti dia menyia-nyiakan kapasitas diri. Seseorang diberi mobil yang bagus, tapi tidak bisa pakai, sehingga mobil itu nganggur. Nah, kenapa kok bertahun-tahun mobil ini tidak dipakai? Ya, saya tidak bisa nyetir mobil, tidak bayar sopir. Ya juga saya tidak mau bayar sopir. Nah, terus buat mobil ini? Ya, ada di situ. Manusia Allah beri otak yang luar biasa untuk belajar. Ternyata tidak mau digunakan. Ya seperti itu bodoh. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami pikul manusia di atas daratan dan di atas lautan. Kita keheranan melihat ada burung bisa terbang, tapi terbangnya manusia jauh lebih hebat daripada terbangnya burung. Sehebat-hebatnya burung terbang itu antar pulau, tapi manusia antar benua. Luar biasa manusia itu, sehingga manusia itu bisa memikul dirinya di daratan dengan naik kuda, naik onta, naik sepeda motor, naik mobil, naik kereta, dan bisa naik di atas lautan dengan kapal. Bahkan lebih daripada itu, bisa naik di udara, terbang dia dengan pesawat terbang. Itu manusia mengalahkan semua yang ada di alam semesta ini. Warazaqnahum minat thayyibat, dan kami beri rizki manusia berupa thayyibat. Allah tebar kebaikan yang halal, yang bermanfaat, yang menguntungkan, yang menyenangkan. Tapi semua itu tidak seperti di surga. Kalau pohon di surga itu begitu kita ingin anggur, maka pohon anggurnya datang kepada kita. Anggurnya mendekati mulut kita. Itu surga. Kalau dunia tidak bisa, tanam dulu anggur itu. Kamu pupuk, kamu sirami, terus tumbuhkan, terus kreasi kamu dengan anggurmu, sehingga kamu memetik anggur yang manis dengan usaha. Rizki itu tidak didapat dengan jadi cara tidur-tiduran, nggak bisa. Rizki itu harus dikejar, harus dicari, diusahakan. Sama ilmu pun begitu. Allah menebar ilmu di mana-mana. Allah menebar pengalaman di mana-mana. Sangat bermanfaat sekali. Tapi ternyata kita harus mencari, harus mengejar. Wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan para manusia itu di atas semua makhluk yang Allah ciptakan dengan sebenar-benarnya kelebihan, sehingga manusia itu mampu mengalahkan malaikat, mampu mengalahkan jin. Maka kita membaca di antaranya di surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah khairul bariyah. Apa artinya khairul bariyah?
al-bariyah itu apapun yang melangkah di atas bumi ini, itu semua kalah oleh manusia. Karena manusia yang terbaik di antara apapun yang melangkah di muka bumi ini. Sehingga kita lihat kelebihan manusia, bahwa manusia itu menjadi hebat karena punya hawa nafsu. Ustaz, gak salah tuh ngomong kayak gitu. Coba bayangkan, kalau kita tidak punya hawa nafsu, kira-kira kita nyampe di sini? Ya. Kalau kita tidak punya hawa nafsu, kira-kira kita makan, minum, tidur atau tidak? Kalau kita tidak punya hawa nafsu, kita punya anak dan cucu? Tidak punya anak dan cucu. Ya, tidak. Kalau kita tidak punya hawa nafsu, kita tidak ganteng-ganteng kayak gini. Ya, tidak. Jadi kayak orang gila itu. Yani mandi pun tidak, minum sendiri pun tidak, pakaiannya bahkan telanjang, ya. Tapi kita menggunakan pakaian yang bagus, rapi, ya betul. Itu kerja siapa itu? Kerja hawa nafsu kamu. Kenapa ada orang jadi raja? Kenapa ada orang jadi majikan? Kenapa ada orang jadi kuli? Karena punya hawa nafsu. Dunia ini bisa berhenti kalau manusia tidak punya hawa nafsu. Ya tidak. Anda bayangkan kalau manusia dicabut hawa nafsunya, kira-kira kehidupan ini akan berlanjut atau berhenti? Habis berhenti. Gak ada orang mau jadi kuli, gak ada orang mau jadi majikan, gak ada orang bersemangat hidup. Akhirnya lepak mati. Dia itu. Mau cari beras gak ada yang nanam, ya. Mau cari tempe gak ada yang bikin. Terus bisa hidup tanpa hawa nafsu? Tidak bisa. Justru hawa nafsu manusia itulah yang bikin manusia jadi hebat. Hanya saja manusia harus mensucikan hawa nafsu supaya keinginan hawa nafsu itu baik, supaya keinginan hawa nafsu itu benar, supaya keinginan hawa nafsu itu bermanfaat. Harus disucikan, harus dibersihkan hawa nafsu. Karena yang buruk itu adalah hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang menghalalkan segala cara. Manusia yang buruk-buruk itu karena hawa nafsunya tidak dibersihkan. Nah, Islam itu datang untuk mensucikan hawa nafsu. Nah, kenapa ada pelajaran tazkiyatun nufus? Karena untuk mensucikan, membersihkan hawa nafsu. Nah, jadi kita lihat ini. Sehingga bakat itu adalah karunia dari Allah. Manusia itu Allah beri bakat masing-masing. Nah, saya contohkan. Di zaman Harun al-Rashid, khalifah yang terkenal itu, ada seseorang mencuri panci besar dicuri oleh dia, ditangkap oleh orang di pasar dan dibawa kepada khalifah minta diadili. Ternyata orang itu tidak punya tangan. Khalifah keheranan, bagaimana orang ini tidak punya tangan, tapi kok bisa mencuri panci besar? Gimana caranya? Kata Khalifah, sudah. Kalian semua harus memaafkan orang ini. Nih,
panci ini bawa pulang untukmu, bawa pulang. Itu dengan cekatannya panci itu diinjak oleh dia salah satu sisinya, maka panci itu naik. Dia berlihat. Habis itu dia masukkan kepalanya ke dalam panci, dia bawa panci itu dengan kepalanya. Oh, memang pencuri tangkap. Jadi ini manusia, walaupun tidak punya tangan, tapi tetap punya bakat. Dia begini. Orang buta punya bakat atau tidak? Punya bakat. Orang yang tidak ada kakinya punya bakat. Semua orang itu Allah beri bakat. Setiap orang punya bakat. Bakat itulah yang membuat dia cepat belajar. Di saat seseorang itu ternyata tidak tertangkap bakatnya sampai tua, ya kasihan. Lamban belajarnya. Kenapa? Karena dia ternyata membuat dirinya tidak tertolong oleh bakat. Oleh karena itu, kita cari bakat-bakat anak cucu kita yang seperti itu. Kemudian kita berbicara tentang potensi anak-anak. Setiap manusia adalah keturunan Adam alaihissalam. Ayah kita itu. Di mana Allah menyiapkannya untuk menyandang tugas sebagai khalifah Allah di muka. Ya tidak. Semua manusia itu Allah siapkan bukan sekedar menjadi orang-orang, bukan, tapi menjadi pemimpin dunia, menjadi khalifah Allah di muka. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan semua kalian itu bertanggung jawab terhadap apapun yang dipimpinnya. Jadi ini manusia. Manusia itu kapasitasnya disiapkan oleh Allah untuk menjadi siapa? Menjadi khalifah Allah di muka bumi. Katakan semua manusia tanpa kecuali. Mungkinkah seseorang jadi pemimpin tanpa potensi? Orang tidak berpotensi jadi pemimpin, kok ditunjuk jadi pemimpin? Mungkin atau tidak? Allah boleh bukan? Orang tidak berpotensi jadi pemimpin ditunjuk jadi pemimpin. Saya mau tanya kepada ada atau tidak anak yang tidak manja? Ada. Siapa itu? Tidak ada. Semua anak minta dimanjakan, minta dilebihkan. Iya dan tidak? Memang anak cucu itu tidak minta dilebihkan. Semua minta dilebihkan. Lah itu watak pemimpin. Itu watak pemimpin. Seorang pemimpin itu ingin dirinya yang menjadi sentrum, menjadi pusat. Ya dan tidak? Oke. Anak umur 0 sampai 3 tahun senang berebut mainan kawannya atau tidak? Senang? Nah itu karakter pemimpin. Ingin berebut, ingin dia yang punya. Ya tidak? Jadi kita lihat itu karakter pemimpin. Namun nanti otaknya, kemampuan komunikasinya, ilmunya, pengalamannya yang akan merapihkan. Karena senang berebut itu umumnya ada pada anak umur 0 sampai 3 tahun. Begitu umurnya 4 tahun sudah berhenti. Tidak berebut. Karena dia tahu betul hukum mentah itu menyakitkan. Jadi saya
dia bisa dipukul dengan bogem, mentah. Ya betul. Maka berarti dia tidak berlaku lagi. Tapi itu kapan? Nanti pada saat umurnya sudah 4 tahun, otaknya sudah mulai mampu berpikir, mampu belajar, mampu mengambil pelajaran dari pengalaman dan seterusnya. Jadi ini manusia. Manusia itu Allah siapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kita tidak boleh meremehkan siapapun dari anak Adam, karena setiap anak Adam mengandung potensi yang luar biasa. Jangan ada anak disepelekan, walaupun tengkleng, walaupun sengkleng, walaupun cacat. Jangan ada anak manusia keturunan Adam alaihissalam yang disepelekan. Pasti anak itu berbakat. Semakin banyak cacatnya, semakin terfokus makanya. Orang kalau kemampuan melihatnya hilang, kemampuan mendengarnya bertambah. Orang kalau kemampuan jadi berbicaranya tidak ada, maka kemampuan melihatnya jadi luar biasa. Jadi orang itu Allah beri keadilan yang luar biasa, sehingga bakat itu ada pada setiap orang. Maka jangan ada orang yang disepelekan. Kita didik anak itu, walaupun anak itu autis sekalipun, didik dengan rajin. Temukan bakatnya, dia pasti jadi orang luar biasa suatu saat. Namun pencapaian kepada potensi puncak ini sangat bergantung kepada siapa yang mengasuhnya sejak masih di dalam kandungan. Petinju yang hebat itu karena pelatihnya hebat atau tidak? Pemain bola yang hebat itu karena pelatihnya hebat atau tidak? Anak menjuarai lomba olimpiade itu karena pelatihnya hebat atau tidak? Itu dia. Jadi kalau kita ingin anak cucu kita hebat, kita jadi pelatih yang hebat. Kita harus menjadi pelatih yang hebat. Temukan bakat anak ini, temukan minatnya, temukan passionnya, tongkat ke puncak kemampuannya. Seperti itu. Melayani anak Anda itu adalah sesuatu yang penting. Di mana sejak lahir itu anak kita layani. Bahkan sejak dalam kandungan, seorang ibu, orang tua itu melayani anaknya walaupun masih di dalam kandungan. Salah satu bentuk pelayanan dalam mengasuh adalah memperhatikan potensi yang dimiliki oleh peserta asuh untuk difungsikan dan ditumbuh kembangkan agar mencapai puncak potensinya. Jadi kita melayani anak semenjak di dalam kandungan, terus kita perhatikan apa sih potensi anak ini. Kita ikuti terus. Kita perhatikan matanya bisa apa saja. Kita perhatikan lidahnya bisa apa saja. Kita perhatikan telinganya bisa apa saja. Kita perhatikan tangannya bisa apa saja. Kita perhatikan seluruh anggota tubuhnya. Kita perhatikan perasaannya. Kita perhatikan dari kecerdasannya. Terus kita telusuri anak ini hebatnya kalau apa.
Anak ini hebatnya kalau lagi apa? Itu kita perhatikan. Sebagai orang tua jangan malas-malasan. Kita harus menjadi observer yang baik. Harus menjadi orang yang pandai mengobservasi, mengamati, memperhatikan, menelusuri, terus sampai kelihatan, oh ini anak kakinya yang luar biasa, keterampilan kakinya luar biasa. Ya, telinganya orang tidak mendengar, dia mendengar. Oh ini anak luar biasa telinganya. Ada yang hebat hidupnya. Kita mencium minyak wangi satu. Yang kedua sudah tidak tercium. Apalagi yang ketiga yang keempat. Tapi ada anak-anak tertentu sampai 10 masih dia mampu cium. Dia mampu mencium jadi wangi pada merek tertentu. Oh, ini campuran dari 4 minyak wangi ini. Maka dia campur. Itu kemampuan hidup. Jadi setiap manusia itu ada bakatnya. Hanya saja kita harus menjadi observer yang baik, menjadi orang yang rajin mengobservasi, menelusuri, memperhatikan, jadi dengan teliti, dengan cermat, sampai kita tangkap anak ini punya bakat apa. Mengenali dan menelusuri bakat, minat dan passion adalah bagian dari perhatian kepada anak asuh untuk mendapatkan daya dorong yang kuat agar anak memiliki spirit yang tinggi. Jadi kalau anak itu sudah berhasil kita tangkap, oh dia itu minatnya dalam hal ini, oh dia bakatnya dalam hal ini, oh anak ini passionnya dalam hal ini, maka di saat kita temukan antara bakat itu dengan ilmu, dengan pengalaman yang pas, kena langsung kena. Jadi ibaratnya kita mancing menggunakan cacing, maka tidak semua ikan mau makan. Begitu kita mancing menggunakan ikan kecil, lain lagi yang makan. Jadi seperti itu manusia. Manusia itu harus ditemukan bakatnya. Begitu seseorang itu kena sesuatu yang pas dengan bakatnya, maka kecepatan belajarnya akan tinggi. Kemudian berikutnya, kita ingin mempelajari pentingnya bakat. Bakat itu ibarat energi yang sangat kuat dalam mendorong seseorang guna menggapai puncak kecerdasannya terkait bakat tersebut dan membantunya dalam mengembangkan potensi. Jadi bakat itu ibarat energi. Di saat seseorang punya sepeda motor yang bisa dikayuh dan bisa pakai mesin, di saat akinya habis, kita kayuh, iya atau tidak? Maka kecepatannya lambat atau cepat? Tapi begitu akinya kita cas dan kuat, energinya kuat, maka sepeda motor itu akan lebih cepat atau tidak? Lebih cepat. Itu masalah. Begitu pula seseorang yang punya HP, baterainya low band, lemah baterainya, maka kecepatannya lambat atau cepat? Begitu dicas dan ada
dari puncak yakni kapasitas energinya, maka dia akan berlari kencang. Nah, seperti itu. Bakat itu seperti energi. Bakat itu ibarat energi. Jika seseorang telah menemukan bakatnya dan memfungsikannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan kemudahan dalam menggapai puncak potensinya karena terdukung oleh bakatnya. Jadi kita bayangkan kalau seseorang itu alhamdulillah berhasil menangkap, oh ini anak ini bakat hafalan yang bagus ini. Begitu kita asal, kita suruh mengulang-ulang, yakni hafalan, ternyata cepat ini. Yang lain harus mengulang 10 kali, dia cukup mengulang 2 atau 3 kali, sudah terkuasai dengan baik pelajaran. Oh, memang bakatnya di hafalannya. Ternyata apa yang sudah dia hafal, dia tidak mudah lupa. Yang lain seminggu lagi dikatakan sudah lupa, yang ini tidak. Tetap ingat. Oh, memang daya ingatnya ini luar biasa. Maka bakat itu akan mendorong kemampuan anak dalam belajar, sehingga dia akan mampu menggapai puncak potensi dirinya. Seperti itu. Nah, silakan kita buka pintu dialog. Kita ingin kuras masalah ini supaya Anda semua menguasai apa yang kita bahas. Saya tidak ingin terburu-buru. Silakan. Ya, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Silakan. Tapi dipahami ya pelajaran kita. Bisa dilaksanakan. Jangan sampai kita belajar kemudian tidak bisa dilaksanakan, sia-sia. Kita sudah terbayang, oh nanti anak saya akan saya begini, cucu saya akan saya begini. Sebagian kita ini bukan sekedar punya anak, bahkan punya cucu. Ya. Jadi harus sudah mulai berpikir bagaimana membuat hebat cucu-cucu. Ya. Silakan, ada pertanyaan, ada dialog. Ini tidak bertanya lagi karena untuk menguasai pelajaran. Ya. Atau memang pelajarannya sederhana, gampang banget pelajarannya. Kira-kira apa sebabnya? Tadi apa bedanya antara bakat, minat, dan passion? Beda atau sama? Beda atau sama? Beda kan? Yang satunya bakat, dan bakat itu MINAT, ya tentu saja beda Ustaz. Ya, saya iya, tidak ada pertanyaan sama sekali. Terus kalau saya tanya bagaimana caranya menelusuri bakat? Bagaimana caranya menelusuri bakat? Kita memiliki anak, memiliki cucu. Maka bagaimana supaya kita mampu menelusuri bakat mereka sehingga kita mengerti, oh anak
yang A ini bakatnya ini, anak yang B ini bakatnya ini berbeda, anak yang C ini bakatnya ini lainnya. Gimana caranya? Silahkan dijawab dong. Ya, ambil. Ya, terima kasih Ustaz. Bahkan kita lihat daripada kemampuan anak kita, terutama beraktivitas. Saat dia beraktivitas, tentunya kita bisa melihat langkah dan juga kelakuan. Baru kita bisa mengarahkan apa yang harus kita lakukan, terutama anak-anak. Ya, pada saat dia berhubungan dengan rekannya, teman, ataupun kakak, keluarga yang terdekat. Kita lihat. Kalau memang seperti tadi dia merampas barang atau semua segala macam, ini paling tidak kita bisa mengarahkan dan juga bisa memberikan arahan tentunya, terutama kita sebagai orang tua dan pengasuh. Itu salah satu. Saya yang lain, bagaimana cara kita menelusuri bakatan atau cucu? Dan sedih betul. Silakan. Tolong. Ya. Ya. No comment. Ya. Kalau tidak ada komentar, tidak ada pertanyaan, mungkin porsi kita hari ini cukup. Karena saya tidak ingin cepat-cepat. Namun jika ada sulitnya, tapi kami sudah pelajaran kita jadi tidak bermakna, bertumpuk-tumpuk. Padahal kita ingin fokus bagaimana bakat itu. Nanti berikutnya bagaimana kita, berikutnya lagi bagaimana passion. Satu persatu ingin kita tekuni supaya kita mampu betul membedakan antara ketiganya dan kita mampu betul bagaimana menelusurinya, menumbuhkannya dan mengembangkannya. Karena dari metode ini membawa kita kepada tiga ini. Yang pertama menelusuri, artinya menemukan. Kita telusuri sampai kita temukan. Kemudian setelah itu kita tumbuhkan supaya tunasnya muncul, tumbuh. Kemudian setelah tumbuh kita kembangkan, kita pupuk, kita tajamkan, kita sirami, kita fasilitasi, supaya bakat itu atau minat itu atau passion itu berkembang dengan besar. Seperti itu. Ibu-ibu ada pertanyaan? Baik, kita tutup. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.